guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar bareng tentang salah satu konsep keren yang penting buat kamu kuasain ketika lagi belajar algoritma dan struktur data. Topik kali ini yaitu Binary Search Tree atau biasa disingkat BST. Nah, BST ini merupakan salah satu materi yang sering kita jumpai atau sering muncul nih di dunia pemrograman. Mulai dari tugas kuliah, coding interview, sampai ke problem solving di dunia nyata. Nah, mungkin dari kalian masih ada nih yang bingung, sebenarnya apa sih BST itu? Tapi guys, jangan khawatir, karena pada video kali ini kita akan bahas bareng-bareng, mulai dari konsep BST itu apa, cara kerjanya gimana, terus kita juga bakal lihat contoh visualisasinya, sampai ke implementasi kode secara step by step-nya. Nah, pokoknya video ini tuh cocok nih buat kamu yang baru mulai belajar algoritma dan buat kamu yang mau memahami konsep BST secara simple, santai, tapi tetap jelas. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja. Oke, jadi kita bahas dulu sebenarnya apa sih Binary Search Tree atau BST itu. Jadi guys, Binary Search Tree atau BST merupakan salah satu struktur data berbentuk pohon biner di mana data di dalamnya disusun secara terurut. Dimulai dari node akar atau root yang paling atas, terus setiap node memiliki maksimal 2 anak. Jadi aturannya itu data yang lebih kecil dari node atau induknya dia diletakkan di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar dari node induknya dia diletakkan di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhananya ya. Misalkan angka 15 ini merupakan sebuah rootnya. Terus ada angka 10. Nah, dia diletakkan di sebelah kiri dikarenakan angka 10 ini lebih kecil daripada angka 15 atau lebih kecil dari rootnya. Jadi dia diletakkan di sebelah kiri. Nah, untuk angka 20 ini dia diletakkan di sebelah kanan dikarenakan angka 20 ini lebih besar daripada 15 atau rootnya. Untuk angka 5 ini dia diletakkan di sebelah kiri angka 10 dikarenakan angka 5 lebih kecil daripada angka 10, dan begitu seterusnya. Nah, biar lebih jelas, kita pakai analogi yang sederhana. Bayangin, kita lagi nyusun buku di rak berdasarkan nomor urut. Nah, buku pertama kita letakkan di paling atas dan ditaruh di tengah. Nah, setiap buku berikutnya kita cek untuk nomor yang lebih kecil kita taruh di sebelah kiri, sedangkan untuk nomor yang lebih besar kita letakkan di sebelah kanan. Nah, dengan aturan kayak gini kita bisa nyari buku dengan lebih cepat dan nggak perlu cek satu-satu dari awal. Jadi begitu juga dengan BST. Makanya struktur data ini banyak banget dipakai karena efisien dan terstruktur. Oke guys, setelah paham konsep dasar Binary Search Tree, sekarang kita lihat apa aja sih operasi-operasi dasar yang bisa dilakukan di BST ini. Nah, yang pertama itu ada insert, yaitu menambahkan data ke dalam BST. Jadi, data baru akan ditempatkan di posisi yang sesuai berdasarkan aturan kiri-kiri dan kanan-kanan tadi. Terus yang kedua ada search, yaitu mencari data tertentu di dalam BST. Karena data tersusun terurut, proses pencarian bisa dilakukan dengan cepat hanya dengan membandingkan nilai dari root ke kiri atau ke kanan. Lalu yang ketiga ada delete, yaitu menghapus node dari BST dengan 3 kemungkinan kasus. Yang pertama itu node tanpa anak, yang kedua ada node dengan 1 anak, dan yang terakhir ada node dengan 2 anak. Biasanya digantikan oleh suksesor atau nilai terkecil dari subpohon kanan, atau predecessor atau nilai terbesar dari subpohon kiri. Dan yang terakhir ada traversal, yaitu menelusuri seluruh data dalam BST. Terus ada di dalam traversal ini ada 3 jenis traversal, yaitu in order, pre-order, dan post-order. Nah, semua operasi inilah yang membuat BST sangat berguna untuk pengelolaan
pengelolaan data secara efisien. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau lanjut nih di operasi BST itu. Nah, di sini aku udah punya visualisasi dari BST itu dan source code berupa fungsi insert. Nah, di sini kita mau nyoba nih visualisasi dari insert itu kayak mana. Nah, misalnya di sini kan ada angka 45. Angka 45 ini kita sebut sebagai rootnya. Kemudian aku mau insert angka 7 nih. Kita masukin angka 7. Nah, dia akan menambah angka 7 di note yang ini. Sebelum itu, aku bakal jelasin terlebih dahulu cuplikan dari source code insert tersebut yang pada baris pertama berupa note insert. Ini berfungsi sebagai deklarasi fungsi yang menerima akar pohon dan nilai yang ingin disisipkan. Pada baris kedua, berupa kondisi if root sama dengan null pointer. Ini berfungsi jika posisi yang dicek kosong atau tidak ada node. Maka dia akan return new node, yang berarti buat node baru dengan nilai tersebut dan kembalikan sebagai hasil penyisipannya. Kemudian pada kondisi yang selanjutnya, jika value kurang dari root, maka insert ini akan menyisipkan ke pohon yang sebelah kiri. Jadi artinya itu jika nilainya lebih kecil dari node saat ini, maka kita lanjut ke subtree sebelah kiri. Kemudian kondisi yang kedua, jika nilainya lebih besar dari node saat ini, kita lanjut ke subtree sebelah kanan. Kemudian return root ini berfungsi untuk mengembalikan node root untuk menjaga struktur pohon. Oke guys, sekarang kita lanjut lihat ke visualisasinya. Nah, tadi kan kita udah masukin angka 7 nih. Nah, gimana sih caranya angka 7 bisa ada di sini? Jadi guys, pertama kita bandingin dengan rootnya, yaitu angka 45. Kita bandingin tuh, angka 7 kan lebih kecil dari angka 45. Makanya sesuai dengan aturan tadi, kita masukin angka 7 ke sebelah kiri. Kemudian di sini ada angka 10. Kita bandingin lagi nih sama angka 10. Karena 7 lebih kecil dari angka 10, maka dia lanjut ke kiri. Kemudian di sini ada angka 4. Nah, karena angka 7 lebih besar dari angka 4, maka dia lanjut ke sub pohon yang kanan. Kemudian, karena di node kanan ini masih kosong tadinya kan, maka fungsi pada baris yang ke if root sama dengan null pointer, dia akan membuat node baru, yaitu node 7. Makanya dia membuat node baru di sebelah kanan karena lebih besar dari angka 5. Jadi node 7 ini disisipkan sebagai anak kanan dari node 5 ini. Nah, jadi fungsi insert sangat penting karena secara otomatis menelusuri pohon dari atas ke bawah dan menyisipkan data ke tempat yang tepat sesuai dengan aturan BST. Semua itu cukup dengan satu baris insert root 7 ini guys. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghapus angka dari binary search tree menggunakan fungsi remove. Nah, di sini kita lihat visualisasinya. Misalkan kita mau menghapus angka 63. Tapi sebelum itu kita lihat dulu source code-nya. Source code yang udah aku buat di sini, pada baris yang pertama ini ada node remove, yang berarti fungsi remove menerima node akar dan nilai yang ingin dihapus. Kemudian ada kondisi root null pointer, yang berarti jika node-nya kosong maka tidak perlu melakukan apa-apa.
Untuk kondisi yang selanjutnya, ini jika value kurang dari root, maka dia akan menelusuri pohon yang sebelah kiri. Kemudian jika value-nya lebih dari root, maka dia akan menelusuri pohon yang sebelah kanan untuk di remove. Nah, kita lihat dulu nih visualisasinya. Misalkan kita mau remove angka 63 ya tadi. Nah, dia akan menelusuri dari bagian rootnya dulu. 63 itu kan dia lebih dari 45, makanya dia menelusuri pohon yang sebelah kanan. Kemudian pada node yang 67 ini, dia kan lebih kecil, 63 itu lebih kecil dari angka 67, makanya dia ke sebelah kiri. Kemudian pada angka 60 ini, dia kan lebih besar daripada 63 itu lebih besar dari angka 60, makanya dia menelusuri ke sebelah kanan. Nah, pada saat dia udah ketemu kondisinya, dia akan lanjut ke kondisi yang ditemukan. Karena node 63 ini nggak punya anak, makanya dia langsung menghapus node ini tanpa melakukan perubahan apapun. Untuk kondisi yang selanjutnya, yang kedua, ini tidak dijalankan untuk kasus 63 karena ini untuk node yang hanya punya satu anak. Kemudian untuk kondisi yang ketiga juga tidak dijalankan karena ini hanya untuk node yang punya dua anak. Tapi gimana sih kalau node yang mau dihapus tuh punya satu anak atau dua anak? Nah, kalau tadi kita udah lihat contoh yang menghapus angka 63, kan gampang banget tuh, karena dia nggak punya anak sama sekali, alias node down di sini. Tapi gimana sih kalau node yang mau dihapus tuh punya satu anak, bahkan dua anak? Tapi tenang, fungsi tetap sama, cuma alur eksekusinya sedikit berbeda. Misalnya kita mau hapus node 60, dia kan masuk ke bagian yang ini nih, yang node punya satu anak. Nah, karena anak kirinya kosong, kita ambil anak kanannya. Jadi kita delete node 60 dan langsung sambungin ke anak yang di atasnya. Gini, ke 60 kita remove. Nah, anak yang sebelah kiri ini langsung disambungin ke anak atasnya. Makanya visualisasinya nanti langsung ganti ke posisi seolah-olah anaknya ini naik dan 60-nya menghilang. Nah, gimana sih untuk kasus yang kedua, yaitu kalau punya dua anak. Nah, ini yang paling menarik nih. Misalnya kita mau hapus node 67, kan dia punya dua anak tuh. 57 dan 77 ya. Kita nggak bisa langsung hapus node-nya gitu aja karena bakal merusak struktur pohonnya. Jadi kita ambil nilai pengganti dulu. Biasanya kita ambil node terkecil dari tree yang kanan. Caranya pakai fungsi find_min. Jadi data node yang mau dihapus diganti dulu dengan nilai terkecil dari kanan, baru kita hapus node yang terkecil tadi. Kita coba hapus angka 67. Nah, jadi kalau kita hapus angka 67, maka node yang terkecil sebelah kanan itu dia akan naik ke atas
seolah-olah menggantikan angka 67 yang tadi, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu search. Di sini kita akan mencoba mencari angka dalam binary search tree menggunakan fungsi search. Misalkan kita mau cari angka 37. Nah, kita lihat dulu cuplikan source code yang udah aku buat. Nah, di sini ada int cari sama dengan 37. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan angka yang ingin dicari dalam variabel cari. Nah, kemudian ada if search root cari, ini berfungsi untuk memanggil fungsi search dimulai dari akar pohon untuk mencari apakah angka 37 ada dalam BST. Kemudian ada cout data. Nah, ini ditemukan berfungsi kalau misalnya angka 37 ini ketemu, kita tampilkan bahwa data ini ditemukan. Kemudian kondisi selanjutnya, kalau misalnya data tidak ditemukan, kita beritahu bahwa data ini nggak ada di dalam BST-nya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana search ini bekerja dalam pohon BST berdasarkan visualisasi yang udah kita buat tadi. Kita akan search angka 37 nih. Nah, dia kan kalau misalnya aturan BST tadi itu kita mencari angka 37 dengan membandingkan root yang paling atas, yaitu angka 45. Nah, dia kan angka 45 ini, angka 37 lebih kecil daripada angka 45, makanya dia ke subtree sebelah kiri. Kemudian di angka 10 ini dia dibandingkan lagi, angka 37 lebih besar daripada angka 10, makanya dia ke subtree sebelah kanan. Nah, dia ketemu nih angka 37, makanya dia akan dicetak nih angka 37 ini, yaitu value 37 is found. Jadi guys, cara kerja fungsi search itu ke kiri kalau lebih kecil, kemudian ke kanan kalau lebih besar. Nah, terus dia akan berhenti kalau ketemu node atau mentok di null pointer. Null pointer ini maksudnya kita terus turun ke kiri atau ke kanan, tapi akhirnya sampai di ujung pohon yang kosong. Artinya kita udah nyusurin nih jalur yang seharusnya, tapi datanya memang nggak ada di pohon. Jadi kita berhenti di node kosong atau null pointer dan kembali ke false yang ini, yang data tidak ditemukan. Oke guys, sekarang kita lanjut ke operasi traversal, yaitu sebuah penelusuran data. Nah, yang pertama kita akan traversal in order traversal. Nah, kita lihat dulu nih source code yang udah aku buat. Nah, pada baris yang pertama di sini ada void in order, yang berarti fungsi in order root itu dipakai buat menelusuri dan mencetak isi BST secara berurutan dari kecil ke besar. Kemudian ada if root, ini artinya tidak sama dengan ya. Ini berfungsi untuk mengecek apakah node-nya kosong. Kalau iya berarti kalau iya berarti dia akan berhenti. Kemudian ada in order root left. Kalau kita kunjungin subtree sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian ada cout root. Ini berfungsi setelah selesai yang sebelah kiri, kita cetak yang nilai node yang saat ini. Kemudian ada node root right. Ini lalu kita lanjutkan ke subtree sebelah kanan. Jadi urutannya itu kiri, tengah, baru kanan. Nah, kita lihat ke visualisasinya. In order.
Nah, dia itu menelusuri dari sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian ke tengah, kemudian baru ke kanan. Jadi hasilnya itu kiri yaitu 2, kemudian 4, kemudian 5, 7, kemudian kita akan naik ke 10. Nah, di sini kan ada kiri, baru kiri terlebih dahulu yaitu 36, kemudian 37, kemudian 42 karena sebelah kanan. Nah, di sini kita baru nyetak rootnya nih, karena dia di tengah. Kemudian kita ke sebelah kiri lagi yaitu 57, kemudian 72, lalu 77, dan yang terakhir adalah 82. Nah, ini kita bisa melihat hasilnya, yaitu angka dari yang terkecil hingga terbesar. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke traversal yang kedua, yaitu pre-order traversal. Tapi sebelum itu kita akan lihat ke source code yang udah aku buat dulu. Yang pertama ini ada void pre-order, itu berfungsi fungsi bernama pre-order yang menerima sebuah node sebagai inputnya. Kemudian ada kondisi if root tidak sama dengan null pointer. Ini berfungsi untuk pengecekan dasar. Kalau misalnya node-nya kosong atau null pointer, kita berhenti dan tidak dilanjutkan. Kemudian pada cout root data ini berarti kita mencetak isi node saat ini. Di pre-order kita kunjungin node saat ini terlebih dahulu. Kemudian yang pre-order root left itu berarti setelah itu kita lanjutin ke subtree sebelah kiri. Kemudian pre-order root right itu berarti kita mengunjungi subtree yang sebelah kanan. Kita lihat di visualisasinya terlebih dahulu. Kita akan coba yang pre-order. Nah, di pre-order ini tadi kan di aturannya itu dia berarti root kanan baru right, berarti kan root nih, berarti rootnya dicetak terlebih dahulu yaitu 45, kemudian 10, kemudian 4, kemudian 2, baru setelah itu kita akan ke kanan yaitu 5, kemudian 7, kemudian ini kan tadi udah ya, berarti root yang sini yaitu 37, kemudian kiri 36, kemudian 42 itu kanan tadi, kemudian 45 ini kan udah. Jadi kita lanjut ke 72, kemudian 57, kemudian 77 ke kanan lagi itu 82. Jadi traversal yang pre-order ini itu arahnya yaitu dari root kemudian ke kiri, kemudian baru ke sebelah kanan. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke traversal yang ketiga, yaitu post order traversal. Di sini kita akan lihat source code-nya terlebih dahulu. Ada void post order yang berarti dia memanggil fungsi post order. Kemudian di sini ada if root tidak sama dengan null, yaitu untuk mengecek kalau node-nya kosong kita berhenti. Kemudian post order root left yang berarti dia urutan dari kiri kemudian kanan, kemudian kita baru cetak node yang kita cetak rootnya. Nah, setelah itu kita lihat visualisasi terlebih dahulu. Post order. Nah, karena tadi post order itu urutannya di kiri kanan baru rootnya, maka
kita akan menelusuri sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi kiri-kiri yaitu 2, ini 2 dicetak, kemudian kanan, paling kanan kan 7, maka 7, kemudian 5, kemudian baru 4. Setelah itu sebelah kiri yaitu 36, kemudian habis 36 kita ke 37, kemudian sorry guys, habis 36 ini kan kita ke kanan, jadi 42, kemudian ke 37, kemudian baru 10. Ini rootnya kita lewatin karena root terakhir, kemudian kita ke habis 10 tadi, kita akan langsung ke 57 karena dia yang paling kiri. Kemudian kita lanjut ke yang sebelah paling kanan yaitu 82, kemudian ada 77, 72, kemudian kita baru cetak rootnya yaitu 45. Oke guys, jadi kesimpulan dari post order traversal yaitu urutan dari kiri, kanan, setelah itu baru rootnya. Nah, kalau kita pakai post order traversal, data baru dicetak setelah semua anak dikunjungin. Ini cocok banget nih buat kasus seperti menghapus seluruh pohon, karena kita pastikan anak-anaknya diproses lebih dahulu sebelum induknya. Oke guys, jadi itu tadi contoh visualisasi dari operasi-operasi yang ada di BSP. Kalau kalian mau coba visualisasinya di aplikasi Visual Go, aku bakal taruh linknya di deskripsi yang ada di bawah. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang binary search tree, mulai dari konsep dasar, ilustrasi, operasi-operasinya, sampai ke implementasi kodenya. Semoga video kali ini bisa bikin kalian makin paham tentang struktur data BST dan bermanfaat buat belajar algoritma maupun pemrograman lainnya. Kalau masih ada yang bingung dan mau didiskusiin, tulis aja di komentar ya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.